Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunjung Tamarin Rahmadani, NIM 1401419239 dari Rombel F PGSD FIP UNES. Selamat pagi Bu Sus dan teman-teman semua. Pada kegiatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai efektivitas pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi siswa SD. Adapun tujuan perkuliahan pada pagi hari ini, yang pertama untuk mengetahui apa itu efektivitas, yang kedua untuk mengetahui apa itu TIK, yang ketiga untuk memahami peran TIK dalam modernisasi pendidikan, yang keempat untuk mengetahui manfaat TIK dalam dunia pendidikan, dan yang kelima untuk memahami efektivitas pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi siswa SD. Yang pertama mengenai efektivitas. Pengertian efektivitas menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana-prasarana sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan. Kemudian menurut Raffianto, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian menurut Prasetyo Budi Saksono, efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran atau output yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan atau input dalam suatu perusahaan atau seseorang. Dan kemudian yang keempat, menurut Gibson et al., efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Kriteria efektivitas. Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut. Berikut ini merupakan kriteria efektivitas, meliputi efektivitas keseluruhan, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, kepuasan kerja, semangat kerja, dan stabilitas. Kemudian mengenai teknologi informasi komunikasi. TIK adalah ilmu pengembangan dari beberapa aplikasi yang terdapat pada suatu alat, bisa juga mesin, serta material dan juga mampu membantu manusia memecahkan masalah. TIK ini merupakan perwujudan dari sebuah sistem yang bertujuan mempermudah pekerjaan manusia dengan mengikuti kemajuan perkembangan teknologi dunia. Fungsi TIK yang pertama yaitu sebagai alat atau tools untuk membantu penanganan kegiatan yang terjadi sehari-hari dengan menggunakan perangkat komputer. Yang kedua sebagai sumber dari ilmu pengetahuan atau sains. Dan yang ketiga sebagai alat dan bahan pembelajaran atau literasi. Manfaat TIK yang pertama ada perpustakaan digital atau disebut perpustakaan online. Kemudian informasi yang dibutuhkan semakin cepat dan tepat sesuai kebutuhan sangat mudah untuk diperoleh. Yang ketiga inovasi e-learning yang mempermudah proses belajar. Yang keempat dapat melakukan diskusi secara online. Yang kelima, telekonferensi di mana pertemuan dilakukan secara virtual, tidak mengharuskan pertemuan yang harus bertatap muka di dalam sebuah ruangan. Dan yang terakhir, sebagai sistem administrasi suatu instansi berbasis online atau komputer. Peran teknologi informasi dalam modernisasi pendidikan. Saat ini terjadi perubahan paradigma pembelajaran terkait dengan ketergantungan terhadap guru dan peran guru dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran seharusnya tidak 100% bergantung kepada guru lagi, tetapi lebih banyak terpusat kepada siswa. Guru juga tidak lagi dijadikan satu-satunya rujukan semua pengetahuan, tetapi lebih sebagai fasilitator. Peranan yang bisa dilakukan TIK dalam model pembelajaran ini sangat jelas.
Hadirnya e-learning dengan semua variasi tingkatannya telah memfasilitasi perubahan ini. Secara umum, e-learning dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan melalui semua media elektronik, termasuk internet, intranet, extranet, satelit, audio atau video tape, TV interaktif, dan CD-ROM. Manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, teknologi bisa menjadi alat bantu bagi guru untuk menyampaikan bahan ajar mereka kepada para siswa. Yang kedua, teknologi bisa menciptakan daya kreativitas guru. Mereka bisa lebih kreatif dalam menciptakan metode dalam mengajar. Yang ketiga, pengimplementasian teknologi dalam proses belajar mengajar akan membuat siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran. Yang keempat, teknologi informasi khususnya internet menyediakan berbagai macam sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, sekolah yang menggunakan teknologi dalam proses mengajar akan meningkatkan mutu sekolah tersebut. Dan yang keenam, siswa yang memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar akan memiliki wawasan yang luas. Contoh pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan, yaitu seperti pembelajaran berbasis komputer, e-learning, blended learning, perpustakaan digital, penggunaan alat pendukung KBM. Efektivitas pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi siswa SD. Dengan pemanfaatan TIK yang baik dapat mempermudah proses pembelajaran, membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, dapat menarik perhatian siswa, dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Adanya teknologi mempermudah siswa dalam mencari atau mengumpulkan informasi terkait dengan materi yang diajarkan. Dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran dapat lebih efisien waktu bagi siswa. Misalnya, siswa dapat mencari materi dengan cepat melalui internet dibandingkan mencari materi secara konvensional dari buku-buku. Selain itu, dengan media pembelajaran berbasis TIK yang digunakan oleh guru, maka siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Seperti sekarang ini, adanya pandemi corona memaksa pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dilakukan secara online. Hal tersebut tentunya akan sangat sulit bagi siswa SD yang tidak pernah menggunakan TIK atau yang di sekolahnya dalam pembelajarannya tidak pernah diperkenalkan dengan TIK. Maka, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi siswa SD juga sangat penting, terutama untuk menghadapi keadaan darurat seperti sekarang ini, supaya tujuan pembelajaran dapat tetap tercapai dan pembelajaran tetap berjalan efektif bagi siswa meskipun dilaksanakan di rumah masing-masing. Selain itu, dengan membiasakan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran bagi siswa SD akan menghasilkan lulusan yang terampil dalam menggunakan teknologi untuk menghadapi pendidikan di jenjang selanjutnya, di mana terdapat mata pelajaran TIK. Oleh karena itu, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran bagi siswa sangat efektif. Namun, tentunya kegiatan pembelajaran dan memanfaatkan TIK tersebut harus dalam pengawasan guru atau orang tua, supaya siswa tidak terjerumus ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.